Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung pada para mahasiswa baru UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun akademik 2016. Dan selamat kepada saudara-saudara sekalian yang telah terpilih menjadi mahasiswa-mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan Anda terpilih ini sangat tidak mudah karena pesaing Anda sangat tinggi dan sangat ketat. Anda adalah 5.000 mahasiswa yang kami pilih dari 103.000 yang mendaftar tahun 2016. Oleh sebab itu, manfaatkan waktu yang baik untuk kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan memaksimalkan waktu Anda untuk belajar, memanfaatkan seluruh sarana yang kami miliki, yang ada dimiliki oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Manfaatkan kematangan para dosen yang ada di kampus ini untuk saudara berdiskusi, kemudian berinteraksi secara akademik dengan mereka, dan manfaatkan juga seluruh akses keilmuan yang ada di kampus ini. Saudara-saudara sekalian, kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saat ini memang merupakan kampus yang saat ini di kalangan PTKIN kita katakan paling unggul karena dalam beberapa aspek ya. Pertama, penghargaan dunia kepada karya-karya akademik dari dosen-dosen kita sangat tinggi dibandingkan dengan perguruan tinggi keagamaan lainnya. Dan juga publikasi-publikasi kita juga saat ini memang untuk kategori internasional juga sangat baik dan paling baik di antara semuanya. Oleh sebab itu maka tidak mengherankan kalau kemudian arus mahasiswa asing juga meningkat sangat signifikan pada tahun 2016 ini. Nah, saudara-saudara sekalian, sebagai mahasiswa pasti punya budaya belajar yang harus berbeda. Ketika saudara berada di madrasah aliyah, di SMA atau SMK, itu lebih banyak guru berperan memberikan instruksi-instruksi kepada saudara-saudara untuk membaca apa, mengerjakan apa, dan melaporkan apa kepada guru. Sehingga kemudian saudara bisa menjadi siswa yang dianggap baik oleh guru saudara. Tetapi ketika sudah menjadi mahasiswa, ini agak berbalik. Kenapa? Karena mahasiswa harus jauh lebih aktif mengeksplorasi sumber-sumber belajar yang ada di kampus ini. Mahasiswa tidak harus menunggu seluruh instruksi dari dosen, tidak harus menunggu tugas-tugas dari dosen, tapi juga dia harus lebih aktif membaca buku, mengakses literatur dan sebagainya. Lalu kemudian boleh mendiskusikan bahan-bahan itu kepada dosen di luar kelas atau dibawa ke dalam kelas untuk diskusi secara interaktif dengan para dosen saudara. Nah, oleh sebab itu maka kami mempersiapkan banyak sumber belajar bagi saudara-saudara semuanya. Yang pertama adalah perpustakaan. Ya, kira perpustakaan kita untuk saat ini koleksi repositorinya itu di antara perguruan tinggi keagamaan itu kita yang termasuk yang cukup baik. Dan saya kira juga itu resource itu sangat bermanfaat bagi saudara untuk belajar lebih banyak di sini. Lalu kemudian akses internet kita juga cukup baik, di mana para mahasiswa itu bisa menggunakan internet untuk mencari sumber belajar di kampus ini. Karena rata-rata nasional mahasiswa kita hanya 25 kilobyte per second bagi mahasiswa. Di kita sudah mencapai 87 kilobyte per second untuk mahasiswa. Artinya sangat baik dan sangat cepat untuk bisa mendapatkan learning resource dari sumber-sumber yang ada yang virtual itu. Nah, dengan demikian maka kalau mahasiswa dari UIN ini keluar kurang pintar, tidak pintar, atau dalam bahasa lain kurang beruntung, itu yang salah bukan UIN-nya, yang salah bukan kampusnya, tetapi kitanya kurang begitu aktif mengakses bahan-bahan ajaran, kurang aktif kita belajar. Kita ingin saudara-saudara menjadi mahasiswa-mahasiswa yang smart, yang cerdas, yang berdaya saing, apalagi sekarang masuk dalam era masyarakat ekonomi ASEAN, artinya flowing in, flowing out resource, human resource di seluruh negara ASEAN itu sangat bebas saat ini.
maka saudara tertantang untuk bisa masuk dan diterima di pasar ASEAN tersebut, dan untuk itu saudara harus mempersiapkan diri dengan baik. Skill apa, keterampilan apa yang Anda miliki, kemudian komunikasi dengan bahasa apa Anda kuasai, itu harus akan diperlukan ketika kita akan masuk pasar ASEAN. Oleh sebab itu maka belajarlah dengan sungguh-sungguh selama ada di kampus ini. Untuk S1 itu tidak lama, hanya 4 tahun Anda sudah bisa mendapatkan gelar sarjana. Dan bahkan kini kita mengepush supaya 100% 4 tahun selesai. Walaupun itu tidak mudah. Karena yang terbaik pendidikan dalam konteks ini Jepang. Jepang itu betul-betul 4 tahun S1 selesai, ya selesai. Di atas itu mereka sudah harus DO. Kalau di kita masih ada toleransi dan sebagainya, sehingga sampai hari ini permen itu masih memperbolehkan di atas itu. Tetapi kita mendorong mahasiswa jauh lebih cepat menyelesaikan studinya, sehingga kemudian bisa lebih cepat mengakses pasar tenaga kerja, karena dunia membutuhkan Anda. Keluarga juga mengharapkan Anda menjadi orang sukses, tidak hanya ketika studi, tapi juga ketika masuk dalam profesi saudara. Dan hidup Anda juga harus terus berubah dengan perubahan-perubahan dari hasil studi saudara. Saudara-saudara sekalian, ketika mahasiswa itu kita punya banyak kesempatan untuk aktif di organisasi intra-kampus. Di sini ada DEMAU, ada SEMAU, DEMAF, SEMAF, dan seterusnya. Banyak sekali kesempatan untuk saudara aktif. UKM, bahkan ada sekitar 16 UKM ada di kampus ini. Tetapi jangan kemudian saudara terlena dengan kegiatan-kegiatan di situ. Kenapa? Karena pasar, market, tempat di mana kita akan bekerja itu memerlukan ijazah resmi dari yang akan saudara bawa. Jangan terlena dengan kegiatan-kegiatan itu. Yes, itu perlu sekali untuk meningkatkan kecerdasan sosial kita, kecerdasan emosional kita, karena kita itu sebagai sarjana harus punya kecerdasan yang ganda. Ada kecerdasan intelektual, kecerdasan personal, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial yang terakhir, itu yang sangat perlu. Di mana kita bisa diterima oleh orang lain, kemudian juga bisa beradaptasi dengan orang lain, bisa beradaptasi dengan keragaman. Kita bisa hidup dalam keragaman bersama-sama orang-orang yang berbeda latar belakang budaya, berbeda latar belakang ilmu, berbeda latar belakang kepercayaan, tapi kita bisa hidup bersama dengan mereka dan bisa mengembangkan karir bersama dengan mereka. Dan untuk itu maka ketika saudara berada dalam aktivitas kampus itu, apakah DEMAU, SEMAU, UKM dan sebagainya, itu merupakan proses di mana saudara bisa berlatih bagaimana meningkatkan kapasitas personal, emosional, sosial kita, dan di dalam kelas kita meningkatkan intelektualitas kita dengan melaksanakan berbagai proses pembelajaran akademik. Nah, oleh sebab itu maka kemudian dibuat seimbanglah antara keduanya ini, dan Anda tidak fokus ke satu lalu kemudian juga mengabaikan yang lain, atau fokus ke yang lain lalu mengabaikan yang lainnya, sehingga kemudian kita menjadi kurang beruntung. Yang beruntung adalah bagaimana bisa membuat balance antara keduanya. Anda intelektualitasnya tinggi, kuat, personalitasnya bagus, juga kecerdasan sosialnya juga meningkat. Nah, saudara-saudara sekalian, sebagai mahasiswa kita seringkali disebut sebagai agents of social change atau agents of change. Yang dimaksud dengan agent of change adalah bahwa mahasiswa itu keluar harus membawa ide-ide pembaharuan. Dan kampus ini adalah di-state oleh kita semuanya sebagai kampus pembaharuan. Karena kita punya ikon dengan pembaharuan pemikiran-pemikiran Islam, yang pemikiran Islam yang lebih inklusif, pluralis, dan kemudian juga bisa respect to the others, yang bisa menghargai orang lain. Dan juga kita membawa gagasan-gagasan pembaharuan bagaimana merubah masyarakat yang jauh lebih baik. Oleh sebab itu maka kemudian saudara juga harus bisa menangkap ide dasar dari pembaharuan itu apa. Pembaharuan adalah saudara bisa membawa perubahan sosial di mana kita bisa berada, di mana kita nanti akan berada dan mengembangkan profesi kita. Saudara-saudara sekalian, jika saudara itu menjadi seorang profesional dalam umpamanya dalam bidang pendidikan di sekolah atau madrasah,
Lalu kemudian ketika kita masuk di madrasah atau sekolah, maka kita bisa melihat, menganalisis apa kelemahan-kelemahan sekolah itu, apa kelemahan-kelemahan madrasah itu, lalu kemudian kita melakukan gagasan, menyampaikan gagasan-gagasan pembaharuan dan coba diimplementasikan satu persatu sehingga kemudian sekolah itu membuat ada perubahan-perubahannya, baik perubahan pada dinamika akademiknya, kultur belajarnya, kemudian juga proses pengawasannya, sehingga prestasinya akan meningkat. Jika aktif kita itu di masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, maka kira-kira kalau di kegiatan keagamaan itu apa sih yang harus kita lakukan pembaharuan supaya jauh mereka hasilnya di masyarakat itu bisa jauh lebih baik. Artinya gini, kalau kita membina masyarakat dalam bidang keagamaan, bagaimana mereka bisa jauh lebih takwa dari sebelumnya? Apakah dengan metodologinya seperti apa? Apakah juga dengan persiapan seperti apa? Itu ada gagasan-gagasan pembaharuan. Tentunya saya tidak bisa menjelaskan semua aspek keilmuan yang ada di UIN ini, tapi intinya adalah bagaimana kita bisa berpikir, memberikan institusi-institusi baru, konsep-konsep baru, gagasan-gagasan baru, mengganti konsep-konsep lama, institusi lama, dan juga gagasan-gagasan yang baru, supaya ada perubahan, perbaikan dari yang hasil yang ada sebelumnya. Itulah Agents of Social Change yang kita bawakan, dan UIN Jakarta selama ini selalu menjadi pionir di sini. Selalu menjadi bagian terdepan dalam proses pembaharuan ini, dan saudara juga mewarisi semangat ini, spirit ini, dan pelajarilah bagaimana substansi perubahan yang selalu ada, yang selalu kita kumandangkan, dan mungkin saudara akan pelajari selama saudara berada di UIN ini. Saudara-saudara sekalian, UIN Jakarta adalah sebuah universitas yang mengusung visi menjadi salah satu perguruan tinggi yang dihargai oleh dunia, yang dihargai oleh akademisi-akademisi dunia, yang dihargai oleh para profesional-profesional di mancanegara, yang coba mengusung keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Artinya, ada distingsi dari UIN Jakarta ingin mencoba mengkolaborate antara Islam, Indonesia, dan kemanusiaan. Oleh sebab itu Islam yang kita bawa adalah Islam yang berciri Indonesia, Islam yang pluralis, Islam yang bisa mengusung unity in diversity, Islam yang Bhinneka Tunggal Ika, Islam yang menghargai orang-orang yang berbeda agama untuk mendapatkan hak yang sama dalam kehidupan sosial ini. Islam yang menghargai orang-orang yang berbeda keyakinan untuk hidup bersama dan mengembangkan karir bersama dalam kehidupan profesi. Artinya kita bisa mengembangkan living together, bisa hidup bersama-sama dengan mereka, working together, and develop the country together. Jadi mengembangkan negara secara bersama-sama melalui agama yang kita yakini masing-masing, saling menghargai satu sama lain, dan Islam mengajarkan itu. Itulah yang akan kita bawa di UIN Sarjabdullah Jakarta. Oleh sebab itu ada dua aspek yang harus saudara betul-betul dalami selama di sini. Pertama, memiliki profesionalisme yang kuat. Yang kedua juga mempunyai idealisme, bagaimana kita bisa mengusung unity in diversity, sehingga kemudian Indonesia ke depan akan semakin kuat, dan betul-betul hari ini Indonesia akan menjadi salah satu model dari negara Islam di dunia yang bisa mengembangkan satu model masyarakat yang unity in diversity, yang majemuk tapi bisa bersatu, yang beragam tapi bisa bersama-sama dalam mengembangkan bangsa dan negara ke depan ini, dan melalui basis agamanya masing-masing, melalui basis kekuatan agamanya masing-masing. Dengan demikian maka proses pengembangan bangsa ini tidak akan terhalang oleh konflik-konflik internal antara agama dengan agama atau dalam agama itu sendiri. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa memanfaatkan waktu selama 4 tahun belajar di UIN Sarjabdullah Jakarta untuk mendapatkan sarjana yang saudara cita-citakan, dan juga untuk menjadi seseorang profesional seperti yang diharapkan oleh saudara, oleh keluarga saudara, dan juga oleh masyarakat saudara. Selamat sukses, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.